Kalau kita kembali ke masa lalu sekitar 900.000 sampai 500.000 tahun yang lalu, dan kemudian kita pergi ke Pulau Malta dan Silisi, maka kita akan bertemu dengan angsa. Iya, angsa, tapi angsanya sebesar gajah. Pemandangan ini mungkin aja dapat kita lihat pada zaman Pleistosen pertengahan. Tapi kenapa demikian? Mari kita bahas. Kita pergi ke Pulau Malta dan Silisi sekitar 900.000 hingga 500.000 tahun yang lalu. Maka pada pulau ini kita dapat melihat pemandangan yang cukup aneh. Ada angsa sebesar gajah atau bukan? Apa kita salah lihat? Cygnus falconeri merupakan salah satu spesies angsa yang telah punah. Hewan ini dikenal sebagai angsa yang ukurannya sangat besar dan hidup pada zaman Pleistosen tengah. Ukuran dari hewan ini dapat mencapai 1,5 meter. Ya, ada bebek seukuran tinggi rata-rata laki-laki di Indonesia. Lebar sayapnya dapat mencapai 3 meter. Atau seukuran spanduk pecel lele. Walaupun punya sayap yang cukup besar, hewan ini diperkirakan tidak mempunyai kemampuan untuk terbang seperti pada beberapa spesies angsa lainnya. Iya, angsa ada yang bisa terbang. Angsa ini juga diperkirakan memiliki berat 16 kg atau hampir sama kayak gas LPG. Lumayan juga kalau digoreng. Kalau angsa segede itu aja belum aneh, di pulau ini mungkin aja kita bisa ketemu sama gajah kecil atau Paleoloxodon falconeri. Iya, kecil banget. Diperkirakan seukuran di bawah 1 meter atau 100 cm. Itu kayak 3 ubin atau setinggi anak umur 7 tahun. Bayangin kayak kucing aja tapi sebetis kita. Oke, kita punya gajah kecil dan juga angsa besar. Tapi kenapa hal ini bisa terjadi? Oke, gigantisme pada angsa dan dwarfisme pada gajah kecil ini bisa terjadi dijelaskan oleh aturan Foster. Aturan ini menjelaskan mengenai aturan ekogeografi pada evolusi biologis makhluk hidup, di mana spesies dapat bertumbuh menjadi besar atau kecil tergantung pada sumber daya yang ada pada lingkungannya. Hewan-hewan yang diisolasi di pulau cenderung berevolusi cukup aneh. Hal ini dapat kita lihat di beberapa hewan yang endemik. Endemik secara garis besar adalah hewan yang hidup di wilayah tertentu dan tidak dapat kita temukan di tempat lainnya. Contohnya adalah komodo yang endemik di Pulau Komodo di Kepulauan NTT. Kita nggak bisa nemuin komodo yang hidup alami di Pulau Jawa. Atau contohnya yang lainnya adalah burung cendrawasih dari Papua. Jadi Foster membandingkan sekitar 116 spesies pada sebuah pulau dengan spesies-spesies daratan kebanyakan. Foster mengusungkan bahwa beberapa spesies pada sebuah pulau mengalami evolusi untuk mempunyai ukuran badan yang besar, dan beberapa ada yang justru mengalami penyusutan dalam ukuran badan. Bentuk evolusi ini sangat berkaitan dengan beberapa aspek dari sindrom pulau. Sindrom ini merupakan sindrom perbedaan dari makhluk hidup yang berada di daratan dengan yang berada di pulau. Perbedaan ini mencakup morfologi, ekologi, fisiologi, dan juga kebiasaan dari makhluk hidup tersebut. Oke, mungkin tadi belum jelas. Jadi, makhluk hidup itu beradaptasi atau justru berevolusi pada sebuah pulau? Untuk menjawab pertanyaan ini, tentu kita harus memahami keterkaitan antara adaptasi dan juga evolusi. Jadi, adaptasi merupakan faktor atau penyebab evolusi. Adaptasi merupakan perilaku yang membuat organisme lebih cocok dengan lingkungannya. Sementara evolusi merupakan perubahan karakteristik makhluk hidup dari generasi ke generasi. Nah, adaptasi menjadi faktor yang sangat penting untuk sebuah makhluk hidup dalam berevolusi. Oke, jadi kita tahu kalau misalkan evolusi pulau cukup aneh. Fenomena ini secara garis besar terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ketika makhluk hidup mengalami penambahan ukuran, maka dinamakan island gigantism. Tapi ketika makhluk hidup mengalami penyusutan dalam ukuran tubuh, itu dinamakan insular dwarfism. Tapi ayo coba kita bahas lebih dalam. Oke, apa itu island gigantism? Simpelnya, Foster mengusungkan bahwa hewan kecil dapat tumbuh menjadi besar karena ketidakhadiran dari predator.
Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Kalau kita lihat pada kebanyakan herbivora yang tinggal berbarengan dengan predator, tubuhnya akan cenderung menjadi lebih kecil sebagai adaptasi untuk kabur dan juga ngumpet dari predator. Contohnya aja kayak kelinci yang badannya kecil dan cenderung ramping sehingga bisa menghindari predator. Ketika mereka diisolasi di sebuah pulau yang jarang atau mungkin tidak ada predator, maka tubuh mereka akan menjadi besar. Sumber daya yang ada akan mendukung tubuh mereka untuk menjadi terus-menerus membesar. Hal ini dinamakan island gigantism. Oke, gimana kalau komodo yang endemik dengan Pulau Komodo? Mereka karnivora tapi kok besar? Pertama, komodo merupakan puncak rantai makanan yang artinya mereka nggak punya predator alami. Kemudian, ukuran komodo bisa jadi besar karena efek dari phyletic gigantism. Phyletic gigantism ini adalah sebagai akibat dari evolusi jalur keturunan yang menyebabkan badan mereka membesar. Ada satu hipotesis yang menyebutkan bahwa tubuh komodo menjadi besar karena mereka berevolusi untuk memakan gajah yang berukuran kecil atau disebut pygmy stegodon. Nah, contoh lain dari island gigantism ini adalah Galapagos giant tortoise, burung dodo, kasuari, dan juga angsa besar kita. Tubuh hewan ini cenderung membesar dihipotesiskan sebagai akibat dari island gigantism. Nah, gimana kalau insular dwarfism? Hal ini dijelaskan juga oleh Foster bahwa hewan besar akan menjadi kecil ketika sumber daya makanannya terlimitasi akibat batasan wilayahnya. Sebagai contoh, kita isolasi sebuah gajah di suatu pulau. Karena limitasi dari sumber daya makanan, tubuh gajah akan cenderung mengecil karena mereka akan mengurangi batas dari makanannya untuk survive. Hal ini dinamakan insular dwarfism. Di pulau kecil, makanan dan ruang hidup terbatas. Spesies yang lebih kecil seringkali lebih mampu bertahan hidup karena mereka membutuhkan lebih sedikit makanan dan ruang. Misalnya mamalia besar seperti gajah tadi, yang terjebak di pulau kecil dan mungkin tidak dapat menemukan cukup makanan untuk mendukung ukuran tubuh mereka yang besar. Insular dwarfism gak cuma terjadi di hewan aja. Makhluk hidup lainnya kayak manusia juga dapat mengalami insular dwarfism. Contohnya adalah Homo floresiensis atau kita sering sebut juga manusia hobbit. Diperkirakan manusia ini memiliki tinggi badan hanya sekitar 1,1 meter. Spesimennya ditemukan di Pulau Flores pada 2 September 2003. Nah, insular dwarfism dapat kita temukan pada banyak spesies seperti pygmy hippo dan juga gajah yang sangat amat mini tadi. Oke, jadi kurang lebih begitulah cara beberapa makhluk hidup berevolusi. Hewan yang terisolasi pada suatu pulau cenderung berevolusi antara menjadi besar melalui island gigantism atau malah menjadi kecil melalui insular dwarfism. Jadi, apakah ada angsa sebesar gajah? Kurang lebih jawabannya adalah ada, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Mungkin kurang lebih gitu aja sih. Next bahas apa lagi ya? Mungkin bisa di komentar dan juga jangan lupa subscribe.